Guys, welcome back to Java Aquatic Indo bersama gua Niko. Hari ini saya mewakili tim untuk membantu pertanyaan karena Mr. Ponto sedang sibuk. Jadi gua yang bantuin. Jadi hari ini kita akan ngomongin mengenai Q&A dan saya akan bahas sebisa saya. Dan by the way, kembali lagi hari ini kita berada di Java Petco Tangerang. Jadi untuk kalian orang Tangerang bisa datang ke sini. Dan kalau mau cari barang bisa juga datang ke sini. Ini Tokopedia kita ada di sini dan alamatnya juga ada di sini. Oke, kita akan langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Pertama, Koniko Koponto mau tanya, di SAM saya ada Refugium chaito. Terus di atasnya ada Cyanobacteria. Kira-kira mengganggu reef tank dan ikan nggak ya? Cara hilanginnya gimana kalau mengganggu? Oke, kalau misalnya yang namanya Cyanobacteria itu harus tahu dulu apa itu Cyanobacteria. Cyanobacteria itu sebenarnya hampir mirip seperti kayak blue-green alga, di mana mematikannya itu sebenarnya dengan antibiotik. Apakah Cyanobacteria mengganggu reef tank? Ya. Oke, nah Cyanobacteria itu kira-kira mengganggu reef tank dan ikan nggak ya? Oke, Cyanobacteria itu kembali lagi alga ya sebenarnya ya, alga berwarna merah. Mengganggu nggak reef tank? Ya, pertama pasti mengganggu reef tank karena kalau misalnya dia menutupin koral, biasa koral itu pasti akan mati. Bukan hanya karena kehabisan oksigen, tapi dia akan sangat sulit untuk berfotosintesis. Mengganggu ikan enggak? Pasti banget. Karena yang namanya Cyanobacteria, apalagi yang banyak, itu akan menurunkan kadar oksigen di dalam air. Dan bahkan menurunkan populasi ikan biasanya. Karena kalau oksigennya sedikit, pasti ikan juga jadinya lebih stres, lebih gampang megap-megap, dan gampang kena penyakit. Jadi, Cyanobacteria sangat-sangat mengganggu. Cara hilanginnya gimana? Nah, cara hilangin Cyanobacteria itu sebenarnya ada obatnya. Sebentar lagi kita ada keluar obatnya juga, namanya kalau nggak salah dari merek Blue Life, namanya CyanoRx ya. Dan dulu masih banyak brand-brand kayak Chemiclean, ada brand yang cukup terkenal lah. Tapi sebenarnya tuh basicnya adalah antibiotik. Dari gue sendiri sebenarnya kalau misalnya bisa Cyanobacteria itu dihilangkannya nggak selalu dengan obat. Karena namanya antibiotik itu biasa juga membunuh banyak banget bakteri. Untungnya akuarium laut itu bakteri itu nempel di kolom. Kolom itu artinya kolom itu bisa jadi batu, pasir, dan banyak tempat lah yang dia bisa nempel gitu. Jadi masih bisa restart lagi. Berbeda kalau misalnya kita cuman kosongan gitu. Nah, itu lebih parah. Nah, cara hilanginnya gimana? Yang jelas secara natural, yang namanya Cyanobacteria itu dia akan tidak bisa bertumbuh kalau UV itu besar. Jadi kalau arus itu besar, Cyanobacteria biasa tidak bisa numbuh, dan biasa Cyanobacteria itu tumbuh di dead spot. Dead spot itu sebenarnya kalau di akuarium itu bilangnya adalah area-area tertentu yang tidak terkena arus. Dan biasa terjadi. Contoh kayak misalnya di sini nih, ini dead spotnya bisa di belakang sini atau di belakang sana. Nah, kenapa? Karena atau di bawahnya ini nih, karena penuh. Jadi ada tempat mati. Nah, tempat mati itu biasanya problem dengan Cyanobacteria. Jadi naikin flow rate, kalau bisa scapingnya jangan kayak gini. Scapingnya tuh lebih open ya. Jadi arus itu bisa melewati dengan lebih mudah. Oke, dari Sansi Nugraha, Om Ponto mau tanya seberapa penting peran UV untuk reef tank. Nah, ini sebenarnya sama seperti Cyanobacteria. Kalau gue sebenarnya udah mau mulai reef tank pakai UV. Sebenarnya banyak banget orang Amerika pun pakai UV buat reef tanknya. Kenapa? Karena UV itu bantu banget untuk mengeliminasi zooplankton yang sebenarnya salah satu alga di dalam akuarium. Kalau nggak salah ya. Nah, anyway, UV itu selain membantu untuk membunuh alga, artinya kan peran alganya kan hilang di dalam akuarium. Dia juga akan membantu membunuh parasit untuk ikan kita. Nah, kan bisa orang tanya, UV itu kalau misalnya dipasang, terus bakteri kita gimana? Nah, kembali lagi seperti Cyanobacteria yang pertama. UV itu kan hanya membasmi area yang airnya melewatin UV. Sedangkan bakteria di air laut itu banyak. Contoh yang saya bilang di atas pasir, di media, di batu, di kaca, di mana-mana. Nah, jadi plus poinnya jauh lebih banyak daripada negatifnya. Jadi kalau misalnya menurut gue sekarang, personally, gue akan pakai UV. Karena mulai sekarang kita akan paksa UV itu dipakai di tank koral yang ada di Java semua. Bahkan yang buat jualannya. Karena gue rasa lebih banyak benefitnya daripada takutnya. Itu sih yang gue rasa perlu ditekenin. Dari suaminya Not. Maksudnya suaminya Not itu apa? Istrinya iya. Oke, anyway, tips pelihara anemon dong.
Om di tank kecil, rencana mau main ikan plus anemon aja, tapi nggak pede sama tank kecil yang parameternya gampang swing. Anemon nggak masalah sih, sebenarnya anemon yang paling kita jaga tuh cuma salinitas aja sih. Dan yang jelas lampu. Nah, kalau misalnya anemon itu lampunya kurang, atau biasa nggak ada lampu, dia bleaching. Lampu sama salinitas. Jadi targetnya tuh salinity 1025 lampu. Gue nggak ngerti seberapa banyak ngefek kalsium, magnesium, KH di dalam itu ya. Cuman KH harusnya di-maintain sebisa mungkin. Tapi harusnya kalsium sama magnesium nggak terlalu. Karena mereka adalah invertebrata ya. Mereka bukan koral yang membutuhkan pertumbuhan di tulang. Jadi harusnya not a big issue di kalsium dan magnesium. Tapi KH mungkin. Dan pH. Pastikan pH sih, pH salinitas itu penting. Jadi jaga tiap hari harus masukin air sesuai. Kalau bisa pakai auto top up, karena kalau misalnya itunya swing lebih berbahaya daripada yang lain. Jadi nggak usah takut. Namanya anemon is okay, jangan dikasih wave maker aja, nanti kegiling ya. Jadi lebih masalahnya di wave maker daripada tank kecil. Menurut gua tank kecil tuh boleh, apalagi pakai bubble tip anemon, itu cocok banget. Ada pertanyaan di The Captain. Tolong koreksi, bener tidak kalau aerob itu di main tank karena banyak oksigen? Dan aerob itu disam sebelum skimmer karena sebelumnya nggak ada aerator. Kalau air dari main tank jatuh ke sump pasti akan mengandung oksigen karena gojlakan air. Apakah bakteri anaerob akan mati karena ketemu oksigen? Oke, pertama, benar tidak kalau aerob di main tank itu karena banyak oksigen? Ya, semua bakteri juga butuh oksigen pasti. Cuman aerob itu di dalam akuarium main tank karena flow ya, bukan karena oksigen. Jadi aerob itu terjadi karena flow rate ya, yang tinggi sehingga bakteri itu banyaknya melepas dan akhirnya stay-nya di air ya. Anaerob itu disam sebelum skimmer karena sebelumnya nggak ada aerator. Ya, sebenarnya bukan karena nggak ada aerator, sebenarnya karena tempatnya. Kalau tempatnya airnya jatuh, itu kan menyebabkan arus lagi. Kembali lagi arus yang menyebabkan anaerob itu airnya berubah menjadi aerobik bakteria. Jadi kalau misalnya bukan karena oksigen, harusnya, nah ini tanya lagi, kalau dari main tank jatuh ke sana pasti mengandung oksigen, karena jadi bukan karena oksigen tapi karena flow dari airnya ya. Apakah bakteri anaerob akan mati karena ketemu oksigen? Ya enggak toh. Semua pasti butuh oksigen. Nah, air itu kan oksigen semua. Oh ya, apakah bakteri anaerob akan mati karena ketemu oksigen? Enggak. Jadi semua air itu pasti mengandung oksigen yang tinggi. Jadi tetap sangat-sangat kebutuhan. Cuman arusnya harus tenang ya. Jadi untuk menaikkan anaerob itu yang menurunkan nitrat dan fosfat, kalian harus memiliki area yang tenang. Bukan arusnya kurang, tapi arusnya ditenangkan ya. Flow-nya tetap sama tapi arus ya, penempatan ya. Mungkin nanti bisa baca video kita yang sebelumnya. Dari Yoga Setia Pratama. Nah, mumpung kontennya yang tanya jawab, saya mau tanya Niko, di Cat Red Sea Calcium itu kan 1 mili untuk 100 liter bisa naikin 2 ppm. Saya mau tanya, semisal kita perlu menaikkan 8 ppm biar ideal, apakah perlu kita tambah 4 mili untuk 100 liter air? Oke. Ini foundation A ya. 1 mili 100 liter untuk naikkan 2 ppm ya, kalian benar. Oke, nah misalnya kita tuh kurang 8 mili. Misalnya sekarang 430, ternyata yang pas dicek itu kita dapatnya 422 ppm misalnya. Apakah kita perlu naikin? Enggak. Sebenarnya pengetesan itu juga harus tahu. Contoh misalnya dosing itu di dose di auto dosing itu pagi. Dan kita ngetesnya juga pagi, seling 1 jam, 2 jam. Nah, itu pasti kalsium lagi tinggi. Belum tentu ya, karena spreadnya masih terlalu kecil ya. Pastikan dulu ngetesnya kapan. Kedua, kalau misalnya kita mau naikin, jangan terlalu tinggi. Jadi kita naikinnya ya, paling instead of 2 ppm itu ya kita naikinnya jadi 3 ppm. Kan nanti ada build up ya. Jadi ada ekstra 1 ppm, 1 ppm, 1 ppm ini nanti mungkin di minggu depan malah udah stabil ke 8 ppm. Nah, nanti misalnya masih kurang lagi, baru kita tambahin lagi an extra 1 ppm. Jadi jangan terlalu di swing ya. Semakin stabil semakin bagus. Jadi kalau di swingnya tinggi itu problem sebenarnya. Jadi don't swing your water too much ya. Tambahkan pelan-pelan. Jadi kalau dari 2 naikin jadi instead of 1 mili ya, tanknya ya jadi kita tambahin bisa 1,5 atau 1,2 gitu loh. 1,2 mili atau 1,3 mili per 100 liter ya. Mungkin itu bisa membantu menjawab. Om Ponto kalau nanya, kalau bubble tip anemon BTA kan bukan natural hostnya Ocellaris clownfish, tapi apakah ikannya bakal nemplok di anemonnya Om? Makasih banyak. Ocellaris clownfish itu nemplok hampir di mana aja.
Sebenarnya ini dia tuh adalah pemangsa tempat yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan di babut pun digesek kalau bisa. Intinya naturally adalah dia mencari tempat yang sebenarnya bisa safe buat mereka dan hosting ya, rumah manapun itu. Sebenarnya lebih bagus dia nge-hosting di anemon apapun, termasuk di bubble tip anemon. Karena kalau di LPS dia ngegosok itu biasa si koralnya stres biasanya gitu. Jadi kadang-kadang ya mereka nggak hosting juga karena ya mereka nggak selalu nge-hosting dimanapun gitu. Cuman biasa dipaksa untuk hosting. Yang lebih gampang sebenarnya kayak pasir, mungkin kayak karpet itu lebih mudah buat si Nemo ini untuk hosting ya. Jadi bisa aja nggak bisa. Kita pernah ngeliat bahkan nge-hosting di karang anemon gitu. Jadi bisa, tapi mungkin lebih sulit. Nggak secepat kalau kita pakai yang natural hostnya dia, betul. Ya. Dari Arifin Budiarto, mau tanya Om Ponto, saat proses cycling hari berapa kita mesti water change? Di hari ke-21 biasa, ataupun hari 30. Biasa satu hari sebelum aku nyalain skimmer, tak ganti air 20%. Dan habis itu nyalain skimmer dan besoknya gua tes. Kalau memang hasilnya sesuai, baru kita masukin koral. Jadi prosesnya biasanya di hari-hari ke ujung ya. Karena water change di awal-awal agak pointless. Karena kita pernah bahan amonia ya. Jadi nitrogennya lagi naik, nitratnya lagi naik. Nitrat agak kurang penting ya sebenarnya water change di saat itu. Karena pasti masih spike-nya ke bawah kok gitu. Izin tanya Ko Ponto, dosing karbon yang paling baik apa ya? Baik dari pabrikan maupun natural. Karbon source itu di akuarium laut itu kan sebenarnya VSB. Vodka, sugar, vinegar ya. Yang paling baik apa? Yang paling baik ya apa yang gue jual. Kalau gue nggak jual, gue susah ngomong. Tapi sebenarnya intinya kalau misalnya mau pakai yang natural pun nggak apa-apa, kayak vinegar, vodka, tuang-tuangin sendiri nggak apa-apa. Tapi pastikan menggunakannya jangan yang asal-asalan ya, especially buat alkoholnya ya. Karena harus yang cukup murni dan lihat hasilnya. Teman, kalau buat gue personally ini sudah dipakai sama siapapun dan milinya nggak terlalu besar ya. Dia 1 mili per 100 liter atau 2 mili per 100 liter, jadi kayaknya nggak terlalu boros. Jadi dan merek Nopox manapun itu, carbon source itu sama aja. Jadi ini ditekanin lagi ya. Nggak ada yang terlalu beda. So it's almost the same. Ini preferensi aja sebenarnya. Jadi kalian nggak usah takut pilih mana dan nggak usah takut kayak misalnya ada orang bilang ini pakai bakteri merek A tapi nggak boleh pakai carbon source merek B, itu bullshit, nggak real ya. Itu bisa dipakai dimanapun dan biasa kalau nggak turun itu bukan gara-gara carbon source-nya. Karena nitrat sama fosfat itu kalau mau diturunin harus seimbang. Kalau nggak seimbang dia nggak bisa turun ya. Jadi pastikan nitrat dan fosfat itu sama. Karena ada kok di Google turunnya akan berbarengan berapa ppm. Jadi pastiin aja. Oke, jadi pakai merek apapun suka-suka kalian, selama kepake cek dulu nitrat dan fosfatnya. Karena kalau nggak seimbang, you harus naikin. Misalnya nitratnya tinggi, fosfatnya bawah, ya ini harus naik. Kalau ini kebalik ya sama ini harus naik. Dinaikin ya, bukan diturunin. Ini kalau udah turun nggak bisa turun dia. Last question, Om Arfil Ramaditya. Om Ponto, cara ngukur penggunaan kalk washer gimana? Ini lu harus balik nanya ke Ponto. Karena gue nggak pernah pakai kalk washer. Kita ganti aja questionnya gimana? Dari Artakul, permisi Mas Ponto, saya pakai Vivaria Super Bio Ball dan saya masukin ke filter bag pas water change, saya angkat lalu bersihkan pakai air bekas water change. Kalau seperti itu bisa, apakah tidak apa-apa? Rumah media tuh nggak usah dicuci, Mas. Yang perlu ganti itu kapasnya. Jadi nggak usah ngikutin kayak air tawar, gantinya pakai air tawar itu percuma. Gantinya foamnya sama kapasnya, Mas. Ya, oke, gitu aja. Oke, itu aja mungkin hari ini kita tutup. Terima kasih banyak udah mau mendengarkan kita dan sekali lagi terima kasih banyak kalau misalnya channel ini bisa berguna buat kalian. Yang sekiranya bisa kita jawab, kita akan bantu jawab terus. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam menjawab, karena kita juga bukan yang terbaik di bidangnya. Kadang-kadang harus bisa cari yang orang lebih baik lagi mungkin kalau misalnya ada. Sekali lagi terima kasih and thank you for watching our video. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Java Aquatic Indo. Saya Niko dari Java Reef. Terima kasih banyak atas menonton kita. Thank you, take care, everything, and bye-bye.